Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini kita akan mempelajari tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya kita atau usaha kita untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan. Artinya, penghijauan itu kita menanam pohon, ya. Kita menanam tumbuhan agar tujuannya menjaga lingkungan kita dari kerusakan. Serta penghijauan itu kita kerja bakti membersihkan lingkungan itu termasuk tujuan dari penghijauan, ya. Kemudian bukan membuat rumahnya dicat hijau semua, bukan, tapi membuat lingkungan kita itu sejuk, udaranya bersih, lingkungannya bersih, itu namanya penghijauan. Kemudian membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah tersebut. Jadi kalau tanah yang banyak sampahnya, itu kita bersihkan sampahnya, kemudian kita cangkul-cangkul agar gembur, kemudian kita kasih pupuk, itu akan menjadi tanah yang subur. Makanya cari di sekitar kalian atau di depan rumah kalian, dekat rumah kalian, ada tanah milik kalian atau milik keluarga kalian yang bisa ditanami. Itu diperbaiki, dijadikan taman lebih bagus. Nah, penghijauan dapat kita lakukan dengan memanfaatkan lahan yang kosong, di sekitar kita. Bisa juga di rumah, bisa. Di rumah kita ada tempat untuk menanam. Misalnya kita punya tingkat, di atas ada tempat buat menjemur, atau tingkat kita ada bisa tempat untuk kita menanam pohon pakai pot dan lain-lain pakai ember. Kita manfaatkan. Nah, kita manfaatkan dengan cara menanam tanaman obat. Nah, di sini tanaman obat keluarga itu artinya adalah tanaman hasil budidaya rumah kita sendiri yang berkhasiat sebagai obat. Apa saja tanamannya? Seperti kencur, kunyit, jahe yang bisa dibuat jamu, ya, ya. Ada lengkoas. Nah, itu adalah tanaman budidaya dari keluarga yang disebut tanaman obat keluarga. Nah, tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, bisa juga di kebun atau di ladang yang tidak terlalu luas lahannya. Bisa juga pakai pot, pakai ember, dan lain-lain. Bisa pakai aqua, botol aqua, yang penting ada media tanahnya. Nah, manfaat tanaman obat adalah untuk memenuhi keperluan keluarga kita akan obat-obatan yang sederhana dan alami, serta mudah dan praktis dibuatnya. Seperti minuman jahe, tinggal kita kupas jahenya. Kita ambil jahenya dari dalam tanah, kita cuci, kita kupas, kemudian kita rebus. Nah, jadilah minuman jahe. Nah, itu namanya tanaman obat keluarga yang mudah sekali didapat. Nah, contoh manfaatnya pertama, ini ada temulawak. Temulawak itu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Serta temulawak ini mengobati sakit kuning, sakit diare, mah, perut kembung, badan pegal-pegal, dan menurunkan kadar lemak darah dan mencegah penggumpalan darah. Ini minuman temulawak banyak kita temukan ini di toko-toko jamu juga ada. Dulu tuh banyak di warung-warung jual temulawak, dipakein es batu enak sekali. Zaman dulu bapak kecil. Tapi sekarang sudah tidak ada warung-warung yang menjual minuman temulawak. Karena mungkin tanamannya juga jarang yang menanam lagi sekarang. Kalau dulu semua rata-rata rumah itu bisa menanam tanaman-tanaman obat. Di sekolah pun ada, ya. Banyak tuh di sekolah. Nah, di sini ada yang kedua, daun sirih. Daun sirih ini berbentuk daun, ya, Nak. Nah, itu nanti direbus. Atau bisa daun sirih ini langsung dikunyah. Untuk giginya nenek-nenek zaman dulu nih kuat-kuat gara-gara mengunyah daun sirih. Nah, mengobati batuk kalau daun sirih itu, kemudian membunuh kuman atau antiseptik. Yang mimisan, yang keluar darah dari hidung, itu biasanya disumpal daun sirih langsung berhenti darahnya. Canggih, ya. Kemudian di sini obat kumur-kumur. Nah, itu nenek-nenek banyak tuh yang nyirih namanya. Nanti giginya nenek-nenek kuat-kuat banget sampai dia tua masih bisa ngunyah daging. Kemudian di sini ada yang ketiga, daun seledri. Daun seledri biasanya untuk makanan, untuk masakan, ya, sayur, ya, untuk bakso. Tapi di sini untuk obat bisa juga karena untuk menurunkan tekanan darah. Jadi yang darahnya tinggi, daun seledri ini bagus, ya, untuk campuran sayur. Kemudian di sini ada jeruk nipis. Jeruk nipis mengatasi suara serak yang batuk-batuk. Pakai jeruk nipis itu diperas, dikasih air hangat. Makanya jeruk nipis ini banyak sekali di tukang-tukang jamu.
karena dia bisa mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Serta jeruk nipis ini menambah nafsu makan loh, nah. Jadi kalau dicampurin di makanan itu wangi, di sambal apalagi menambah nafsu makan kita. Kemudian mencegah rambut rontok atau ketombean. Banyak nih anak-anak yang udah ketombean. Kemudian mengobati flu dan demam. Yang kelima ada kunyit. Di sini kunyit adalah ramuan jamu ya. Jadi menghilangkan gatal, kemudian pencegah kanker loh ini kunyit nak. Jadi sangat berguna sekali dan gampang menanamnya. Kalau di kunyitnya itu sudah keluar mata, seperti kayak mata-mata gitu, dia itu bisa jadi tanaman baru. Kemudian kunyit juga menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang tanaman obat. Masih banyak lagi. Di sini kita belum bahas jahe untuk menghangatkan tubuh ya dan lain-lain. Kemudian ada lagi sereh, masih belum. Nah, di sini nanti tugas kalian adalah kalian membuat taman sederhana, taman kecil, taman mini milik kalian sendiri dengan ditanami berbagai macam tanaman obat yang mudah didapat, yang mudah ditanam ya. Disebut toga mini, tanaman obat keluarga kecil. Jadi nanti di foto taman kalian, mau ditaruh mana saja tidak apa-apa. Tidak perlu ada taman, tidak perlu mempunyai lahan yang luas, tidak. Yang penting bisa kalian susun dengan kaleng-kaleng, botol-botol jadi taman kalian. Nanti hias tamannya. Kemudian nanti setelah tumbuh tanamannya itu kan semakin cantik, ada pohon-pohonnya. Itu nanti kalian bisa abadikan bahwa ini adalah taman keluarga kami gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu cara menanamnya. Nanti ada video Bapak berikan video YouTube cara menanam tanaman obat. Oke, contohnya. Tapi sama seperti tanaman terong sebenarnya ini caranya. Tapi kalau tanaman terong harus dijemur benihnya atau bibitnya. Tapi kalau tanaman ini kita cari kunyit yang sudah tumbuh mata-matanya, atau misalkan seledri, kita beli seledrinya, nanti di situ ada seperti kayak bunga-bunganya yang bisa kita tanam. Kemudian kalau sirih ini tinggal kalau ada tetangga punya sirih bisa minta langsung ditanam, bisa tinggal dipatahin ditanam ke tanah. Tapi kalau yang tidak ada seperti temulawak, sirih susah didapat, tidak usah. Cari yang gampang, ada jahe, jeruk nipis, kemudian gampang seledri, kemudian ada kunyit, ada lengkoas, yang gampang-gampang aja ya. Yang bumbu dapur kalau beli di pasar itu mamanya pasti tahu, 2000 dapat banyak. Nah, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.